Dalam proses belajar pada pagi hari ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang suara hati pada pertemuan 7. Apa? Masalah? Gimana cara share screen? Macam mana? Hidupnya dulu. Gimana ini? Hidupkan zoomnya dulu baru saya screen. Zoomnya hidup dulu. Ayo zoomnya. Iya zoomnya. Oke. Astaga. Baik, mohon maaf atas. Speakernya yang satunya berjauhan atau dimatikan. Zoom di mana? Aduh, materi yang ini maksud aku. Kameranya rusak ini. Apakah share screen-nya bisa dilihat? Bisa. Oke, baik. Sebelumnya saya Tuhan bisa. mohon maaf Alhamdulillah. atas kesalahan teknis yang kami buat pada hari ini. Kami jujur saja tadi tidak melihat jadwal bahwasannya hari ini akan presentasi, dan hal ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi kami untuk depannya itu agar lebih memperhatikan jadwal lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada pembelajaran kita pada hari ini.
Namun kami akan menjelaskan untuk materi di mana untuk pembelajaran moral kita hari ini kita akan membahas tentang suara hati di topik pembahasan kita pada di hari ini. Langsung saja, yang pertama itu kita melihat suara hati. Nah, ternyata di dalam suara hati itu ada 3 lembaga normatif. Yang pertama mari kita lihat, yang pertama itu ada masyarakat, ada keluarga, orang tua, agama, negara, tempat kerja, dan sebagainya. Yang kedua itu di dalam lembaga normatif itu ada sesuatu yang dinamakan superego. Mungkin teman-teman bertanya apa itu superego. Superego itu dia tuh lebih ke internalisasi atau pembatinan perintah-perintah. Nah, superego juga adalah moral spontan. Biasanya muncul dalam perasaan malu dan bersalah. Yang selanjutnya itu ada ideologi. Ideologi itu berhubungan dengan ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai dasar, dan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Nah, saya rasa untuk kita di sini semuanya bisa mengerti dari 3 lembaga normatif tersebut. Yang selanjutnya itu ada batas wewenang lembaga normatif. Nah, selain ada lembaga, tadi ada batas juga. Nah, kita lihat di situ ada biasanya ketiga lembaga normatif berjalan seiringan. Jadi misalnya kalau dari antara 3 lembaga itu tidak berjalan secara seiringan, mereka nggak bakalan bisa melakukan hal itu dengan baik gitu loh. Jadi istilahnya itu harus seiring. Yang kedua juga baru muncul masalah jika ketiga lembaga tersebut saling berbenturan, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Selanjutnya itu ada ketika lembaga saling berbenturan, haruslah dipilih bentuk penilaian moral sendiri. Nah, seperti itu. Suara hati adalah kesadaran moral kita dalam situasi konflik. Suara hati adalah kesadaran dalam batin saya atau pribadi teman-teman bahwasannya pribadi kita itu berkewajiban mutlak untuk selalu mengkehendaki apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Bahwa dari kehendak itulah tergantung kebaikan sebagai manusia, dan bahwa hanya kita sendirilah yang dapat dan berkehendak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita itu sendiri. Suara hati adalah pangkal otonomi manusia, pusat kemandiriannya, dan unsur yang tidak mengizinkan manusia menjadi pembeo atau kerbau yang mudah digiringi menuruti pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu, suara hati selalu harus ditaati. Kita merasa bersalah bila mengelak dari tuntutan suara hati. Selanjutnya kita akan melihat salah satu ilmuwan yang sangat-sangat menginspirasi di topik kita hari ini, itu Immanuel Kant, yang membedakan 2 macam imperatif, yaitu imperatif hipotesis yang sering dikenal dengan perintah yang bersyarat, dan imperatif kategoris atau perintah yang tak bersyarat. Tuntutannya bersifat mutlak dan tak bersyarat. Suara hati memuat tuntutan mutlak untuk selalu bertindak dengan baik, jujur, wajar, dan adil. Nah, adapun biayanya dan apa pendapat lembaga normatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisko. Mari kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada moral dan legalitas. Yang pertama kita akan bahas tindakan seseorang dengan sendirinya belum bisa menunjukkan moralitas seseorang. Jadi untuk tindakan seseorang itu belum bisa menunjukkan bahwa kepribadiannya, moralitasnya itu bisa menjadi sebuah contoh yang baik. Dan moralitas itu adalah sikap hati yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas ini muncul adanya dari dalam diri manusia itu sendiri.
Kemudian lanjutnya, maka manusia tidak bisa begitu saja menilai moralitas orang dari tindakan, tetapi melalui tindakan lahiriah orang tersebut juga moralitas sendirinya. Jadi manusia itu tidak bisa menilai moralitas dari tindakan orang lain, karena kita tidak mengetahui seorang melakukan tindakan atau keputusan dalam dirinya, mengambil keputusan dalam hidupnya itu didasari dengan dasar apa dia melakukan itu. Jadi kita tidak boleh menanggapi bahwa orang itu tidak baik, orang itu melakukan kesalahan atas tindakan yang dilakukan. Kemudian pandangan emotivisme atau penilaian itu sendiri bersifat subjektif. Kemudian dasar suara hati memiliki rasionalitas dan objektif. Artinya suara hati dapat dipertanggungjawabkan, terbuka bagi argumen, sangkalan, pertanyaan, dan keraguan dari diri orang lain atau hati kita sendiri. Jadi, suara hati yang kita ikuti harus memiliki sebuah tanggung jawab. Kita bisa menanggungjawabkan dengan apa yang dengan suara hati yang kita ikuti. Jadi, ketika kita mengikuti suara hati, kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita melakukan sebuah tindakan ya dari suara kita. Mungkin karena ketika saya melakukan, kenapa kamu melakukan tindakan begini? Oh, saya bertanggung jawab begini. Karena saya melakukan sebuah tindakan seperti ini karena itu membuat saya nyaman. Ketika saya tidak melakukan hal menurut suara hati saya tidak nyaman, saya tidak merasa senang. Tapi ketika saya mengikuti suara hati saya merasa bahagia, tenang, bisa menolong. Walaupun di mata orang pandangan mereka terhadap saya itu berbeda. Mau dari ada yang biasa pandangan itu ada bisa bersikap negatif, ada juga bersikap positif. Baik, lanjut. Terima kasih atas penjelasannya, Siko. Kita lanjut lagi ya. Dalam suara hati itu kita harus merefleksikan juga. Nah, bagaimana sih cara pengambilan keputusan supaya keputusan itu secara moral itu memadai? Yang pertama itu ada sebelum mengambil keputusan, kita harus terbuka terhadap apa? Terhadap diri kita sendiri. Kalau misal kita tidak terbuka dengan diri kita sendiri, kita nggak bakalan bisa mengambil yang namanya isi hati kita, gitu loh. Yang kedua juga kita harus mencari informasi, entah itu informasinya akurat atau tidak. Namun di sini saya menyarankan supaya mencari informasi itu harus yang akurat dan credible, gitu. Yang selanjutnya itu ada pertimbangan argumen pro dan kontra. Jadi kita harus melihat tanggapan orang terhadap apa yang kita ambil dalam suara hati kita, gitu. Selanjutnya itu ada pada saat pengambilan keputusan kita harus mengikuti suara hati kita, seperti yang saya bilang tadi ya. Selanjutnya juga ada jika ada keraguan, mungkin bertanya apa sih suatu tindakan yang harus kita lakukan itu, kita tuh harus menumbuhkan komitmen dalam diri kita itu, dan kita harus memilih salah satu. Tentu ada risiko, tetapi risiko itu harus diambil. Bagaimana caranya? Contoh seperti apa ya, Sisko? Sebentar. Tolong punya Sisko dikecilin dulu dong. Mikrofon. Mati agak nih. Astaga. Maaf guys, ada kendala lagi. Sudah kecil. Oh, nah, jadi contohnya itu seperti kayak kita mau berbicara, kan? Kita tidak memiliki salah satu materi yang dapat kita bisa menjawabkan. Namun di situ kita harus yakin dan harus pilih, gitu loh. Apapun risikonya, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Kemudian contoh yang kedua,
Contohnya saya dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, mungkin sekolah, contohnya sekolah, dan dalam perjalanan saya menemukan suatu masalah, mungkin ada yang kecelakaan, dan di situ ada timbul pertanyaan dalam diri saya, apakah saya membantu atau tidak? Suara hati saya berkata, bantu. Kemudian saya bertanya kembali, kalau saya bantu berarti saya akan terlambat ke sekolah. Nah, itu kalau saya membantu berarti secara tidak langsung itu merugikan juga diri saya. Tapi ketika saya tidak membantu, berarti suara hati saya ini saya tidak mendengarkan suara hati saya merasa kecewa, saya merasa tidak senang. Nah, saat itu ada dalam diri saya sendiri. Jika saya tidak menuruti, berarti saya merasa merasa tidak nyaman dengan menjalani hari-hari yang mungkin ke depannya karena ada rasa bersalah gitu. Baik, begitu ya untuk cara pengambilan keputusannya tadi. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih mengembangkan suara hati itu. Di situ ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama itu mendidik suara hati dalam dimensi kognitif dan afektif. Yang kedua itu ada kita harus perlu ingat suara hati tidak begitu saja bisa disamakan dengan suara Allah. Jadi suara hati ya suara hati gitu loh. Suara Allah ya suara Allah. Yang selanjutnya itu dalam pendidikannya tidaklah bisa diandalkan diri kita sendiri. Jadi antara diri kita dengan iman serta kepercayaan kita kepada yang kita percaya itu harus selaras. Gitu. Yang kedua itu ada tekad dan moral atau sering disebut strategi afektif. Itu ada kemampuan untuk mendengar suara hati dan untuk bertindak sesuai dengan bergantung pada apakah kita dapat membebaskan diri kita dari penguasaan oleh segala macam emosi dan dorongan irasional yang terus-menerus merongrong kesatuan tekad kita. Yang selanjutnya juga dibutuhkan pengolahan rasa, kemampuan untuk merasakan segala dimensi hidup, dari perasaan jasmani indrawi, melalui penghayatan suatu hubungan interpersonal sampai pada kesadaran batin akan keselamatan yang Baik, kita lanjut dari ke penentuan diri manusia. Yang pertama, setiap keputusan diambil manusia, dia sedikit menjadi orang lain. Kemudian yang kedua, setiap keputusan kecil menambah menciptakan suatu atau suasana atau kecenderungan kita ke arah tertentu. Yang ketiga, masalah kapankah manusia itu menjadi definitif? Bisa karena bila tidak lagi terpecah, kemudian dia bisa menjadi bila tidak terjadi sama sekali bebas, kemudian semua barang dunia menjadi tembus cahaya terhadap arti mutlak yang ada di dalamnya. Ia seutuhnya berhadapan dengan yang mutlak. Ya, kapan baik. Kita lanjut ya. Yaitu perbedaan antara suara hati dan superego. Tadi di pembahasan awal kita sudah menyinggung tentang suara hati serta superego. Di sini ada fruit yang membedakan ego, ID, dan superego. Pertama kita melihat ID dulu. ID itu semua kecondongan irasional yang muncul dari dalam diri kita. Ego di sini adalah yang mengerti, mengambil sikap bebas dan bertindak. Ego adalah aku yang sadar. Jika disatukan, superego itu ini ada sebuah perasaan bersalah
yang kita rasakan apabila kita melakukan hal-hal terlarang. Sini juga ada sedikit catatan bahwasannya ideal ego adalah suatu internalisasi gambaran orang tua dan lain-lain yang dikagumi. Gitu. Apa sih suara hati lebih ke ego? Di situ meski begitu tetaplah dibutuhkan super ego yang tidak kaku demi perkembangan manusia itu sendiri. Gitu. Sekian pembahasan kami pada siang hari ini. Kami mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya untuk proses kuliah kita pada hari ini. Pertama kepada Bapak Eristo, mohon maaf sekali, kepada teman-teman juga. Dan ini menjadi sebuah catatan bagi kami sendiri, kami berdua ya kan, agar supaya kami lebih profesional juga dalam menyampaikan topik perkuliahan pada hari ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Baik, terima kasih Ya. Sisko, Dandi. Selanjutnya silahkan kelompok penanggap. Bisa di end screen. Saya, Pak. Saya dari kelompok penanggap. Terima kasih untuk Sisko dan Dandi yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Sejujurnya saya masih kurang paham apa yang disampaikan. Di sini saya ingin bertanya itu, jadi inti dari suara hati itu apa? Oke. Ada lagi? Lebih Inti dari dari satu suara juga boleh, 3. Cukup 1. Oke, satu kelompok lagi, satu anggota kelompok lain. Siapa? Saya, Pak. Silakan. Ana Yulia. Baik, saya ingin bertanya, apakah orang yang mengikuti suara hati akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang tidak mengikuti suara hati? Yang kedua, apa saja sih perbedaan suara hati dan bukan suara hati? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pandangan emotivisme? Penilaian itu selalu bersifat subjektif dan berikan contohnya. Selanjutnya, contoh kecondongan irasional yang muncul dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Yang terakhir diulang. Saya baru ngetik yang ketiga tadi. Yang keempat diulang. Contoh kecondongan irasional yang muncul dari dalam diri sendiri. Oke. Ya, ada 5 pertanyaan. Silakan Sisko dan Dandi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Saudara Tika, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Saudara Tika. Tadi Anda bertanya bahwasannya apa sih inti dari suara hati? Kalau untuk pemahaman kami berdua itu, suara hati itu lebih kepada kesadaran moral kita, gitu loh. Apalagi dalam situasi konkret, situasi nyata, gitu. Bahwasannya kesadaran itu berasal dari batin, serta kita juga harus memiliki kewajiban yang mutlak untuk selalu menghendaki apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sendiri. Bahwasanya kita berkehendak dan kita juga harus tergantung pada kebaikan yang ada dalam diri kita. Gitu. Apakah bisa menjawab?
Coba definisi dulu. Definisi. Karena ini kan kalau Anda pakai definisi menurut saya kok lebih mudah ya. Coba berangkat dari definisi. Suara hati itu apa sih sebetulnya? Definisinya dulu. Kalau untuk suara hati itu kesadaran moral dalam situasi konflik. Contohnya. Nah, contohnya. Apa? Contoh suara hati itu apa? Bentar dulu ya. Kalau menurut saya itu di saat kita melakukan sebuah kegiatan, jadi kita itu harus memiliki kesadaran dulu, gitu loh. Contohnya, saya mengikuti Zoom dan saya harus memiliki kesadaran bahwasanya ini adalah kewajiban saya untuk selalu mengkehendaki itu apa yang menjadi kewajiban. Bahwasanya jika dikaitkan itu kita harus sadar. Gitu. Kalau untuk pemahaman saya sih, apa bisa diterima. Yang lain bisa mungkin beri contoh. Contoh konkret suara hati itu apa sih? Supaya teman-teman punya bayangan. Konkretnya, suara hati itu apa? Pak, izin berpendapat. Silakan. Contoh dari suara hati itu secara simpelnya ya. Contohnya gini, contoh sekarang ini kita lagi Zoom ya. Kita lagi ada kelas kuliah, tapi satu sisi misal kita ngantuk. Nah, sebenarnya kalau ngomongin apa ya, enaknya ya tidur, tapi gini, suara hati tuh kayak ada bisikan dalam diri kita bahwa kita berpikir baiknya, bukan berpikir enaknya gitu loh. Jadi ada kayak dorongan moral, ya baiknya gimana sih orang lagi kelas kok masa tidur gitu loh. Kayak ada gitu lah pokoknya suara-suara dari hati yang mengatakan kebaikan, baiknya gimana gitu loh, bukan enaknya gimana gitu. Suara-suara yang berbisik dari dalam hati membuat Anda melakukan hal yang baik, gitu ya. Oke. Kalau suara yang berbisik-bisik itu sadar atau enggak sih? Sadar, Pak. Sadar. Kalau kalian mau mencuri itu, tiba-tiba Anda mau mencuri, ngambil barang punya teman. Ya. Lalu ketika Anda mau berangkat mencuri itu ada rasa deg-degan. Deg-degan itu dalam bahasa Indonesianya jantung berdebar-debar. Lalu keringat dingin. Anda Pastinya takut. ada. Ada Pastinya ketakutan-ketakutan. Takut ketahuan, takut nanti kalau ketahuan lalu dimarahi orang, diejek orang. Ini sadar gak ini? Sadar. Perasaan berdebar-debar itu sadar gak? Sadar dan terjadi.
Loh, iya terjadi, tapi sadar nggak? Sadar. Bentar. Kunci kesadaran itu apa sih? Kesadaran. Kunci kita itu dikatakan sadar itu apa? Tunggu, pikir dulu ya. Kunci bahwa sesuatu itu kita buat dengan sadar. Bahwa itu sesuatu yang sadar kita buat itu apa? Kunci bahwa ini munculnya dari kesadaran itu apa? Adanya apa? Pakai apa? Oh, pakai pemikiran Pak mungkin. Ya, pakai akal budi. Gitu? Nah, apakah perasaan berdebar-debar tadi, jantung berdebar, keringat dingin, ketakutan ketika mencuri itu muncul dari pikiranmu? Secara sadar kamu berpikir begitu? Tidak, Pak. Tidak. Otomatis muncul kan itu? Otomatis. Nah, lalu itu apa? Berdebar-debar itu apa itu? Perasaan berdebar-debar kalau mau mencuri, kalau berbohong, misalkan Anda berbohong pada orang tua, lalu Anda pasti akan menundukkan kepala, lalu tangannya sambil, biasanya kalau orang berbohong itu ada tanda-tandanya, matanya itu bergerak-gerak bola matanya, tidak tentu arah, lalu tangannya juga akan sambil meremas-remas begitu. Karena Anda berbohong, dan ketika Anda berbohong itulah muncul perasaan antara ya dan tidak, antara perasaan ya. Kan gitu kan? Apakah ini dari kesadaran? Tidak, karena ini otomatis. Lalu ini apa namanya? Superego. Apa? Febri? Superego, Pak. Superego. Nah, itu superego. Superego itu dari mana sumbernya? Siapa yang memunculkan superego? Superego itu apa dulu lah? Superego itu apa? Definisi sekarang. Segala sesuatu mulai terjadi dari definisi itu. Superego adalah sumbernya dari mana? Perasaan moral spontan. Perasaan moral spontan. Tentang apa? Oke, perasaan moral spontan. Itu yang menumbuhkan superego siapa? Supaya Anda jelas, karena kita seringkali salah definisi tentang suara hati. Siapa yang menumbuhkan superego? Sendiri-sendiri. No. Siapa? Bukan diri sendiri yang jelas. Coba, Anda pernah lihat orang yang terbiasa mengemis di pinggir jalan atau ngamen di pinggir jalan? Apakah mereka merasa bersalah? Nggak ada perasaan deg-degan toh? Kenapa? Karena di rumah mereka terbiasa. Mungkin sejak kecil mereka terbiasa mengemis dan mengamen, sehingga mengemis itu ya habit, kan gitu. Kalau Anda ngemis, suruh ngemis di jalan gimana? Bingung ya? Bingung pasti. Kalau Anda disuruh ngemis di jalan itu bingung enggak? Gelisah enggak? Bingung. Gelisah, kenapa kok bisa gelisah? Karena tidak terbiasa. Nah, siapa yang buat Anda terbiasa dan tidak terbiasa? Lingkungan. Lingkungan, oke. Yang lain lagi? Kebiasaan. Ya, kebiasaan dari mana? Dari keluarga. Ya, dalam hal ini siapa? Mungkin orang tua. Orang tua. Ya. Ada lagi yang lain? Masyarakat, Pak. Ya, masyarakat bisa. Yang lain lagi? Teman sepermainan. No. Teman enggak?
guru, Guru ya. pendidik, atau sederhananya otoritas. Kalau Anda anak yang dibesarkan di biara, Anda punya mungkin entah buder, entah suster yang akan selalu memarahi Anda kalau Anda berbuat yang tidak baik, misalkan, ya kan? Orang tua Anda juga begitu kan? Jadi super ego itu pembatinan nilai, ya, spontan muncul. Karena apa? Pembatinan nilai dari siapa? Dari otoritas. Maka setiap orang yang punya otoritas pada hidup Anda itu dia bisa menimbulkan super ego. Ketika kecil Anda dimarahi tidak kalau mencuri? Nah, karena Anda terus dimarahi, Anda akan ketakutan kalau suruh mencuri. Karena Anda terbiasa sejak kecil dimarahi. Kalau sampai mengambil barang orang lain tanpa izin, Anda dimarahi kan? Ini namanya super ego. Anda selalu diminta untuk jujur. Kalau Anda tidak jujur, Anda dimarahi kan di rumah? Maka setiap kali Anda mulai tidak jujur, Anda mulai gelisah. Ya. Ini namanya super ego. Kalau guru Anda di sejak kecil ngomong, kalau menulis harus harus runtut. Ketika Anda tidak runut menulisnya, Anda mulai gelisah. Nah, ini namanya super ego. Jadi super ego itu pembatinan nilai dari otoritas. Perlu nggak super ego? Perlu nggak? Perlu. Karena tanpa super ego Anda tidak akan merasa bersalah. Gitu loh. Nggak punya perasaan bersalah. Jadi super ego itu perlu, terutama super ego yang sehat, yang terbuka. Karena kita butuh perasaan bersalah. Ya. Seorang anak yang lahir dalam lingkungan pencuri, sejak kecil keluarganya mencuri. Maka kalau anaknya sudah pintar mencuri, keluarganya malah senang. Maka ketika gede, dia merasa mencuri itu biasa. Dia tidak merasa deg-degan lagi, nggak merasa bersalah. Betul? Nah, kalau Anda hidup dalam lingkungan koruptor yang terbiasa memanipulasi data, memanipulasi laporan, bertahun-tahun hidup di situ dan merasa aman dan bahagia di situ, lingkungan Anda mendukung Anda, ya sudah. Nanti kalau Anda menjadi koruptor, mencuri, memarkup data, Anda terbiasa dan tidak merasa bersalah. Paham ya? Super ego itu bukan suara hati, dia bersifat otomatik, dia adalah pembatinan nilai yang bersumber dari otoritas, orang tua, guru, masyarakat, pemimpin agama, guru agama, sekolah, kan begitu. Pas aku berangkat kemarin tuh, saya mau berdoa mau berangkat. Mereka nanya, coba kamu bikin box. Tolong dong Putri di mute dulu. Ada itu kan coba ada ini tuh ada dulu. Nah, coba kamu DJ. Putri. Bukan cowok ya asli. Putri, dimut dulu Putri. DJ TikTok. Saya baru sedikit lagi. Putri. 1, 2, Apa Putri dong? Coba kamu nanya. Putri tolong di mute dulu dong. Ini contohnya saat menangis. Terima kasih Putri. Oke, iklan sudah lewat.
Ya. Oke, itu superego. Ya. Superego itu tidak sadar. Kalau suara hati itu sadar. Nah, contohnya sekarang apa suara hati kalau gitu? Kalau tadi Jihan ngomong yang perasaan nggak enak, perasaan bersalah itu bukan superego, itu bukan suara hati, itu superego. Lalu suara hati itu contohnya kayak apa? Contoh suara hati. Atau oke lah, sebelum kita ngomong contoh, di keterangan di depan saya sudah ngomong kapan suara hati muncul. Kapan suara hati muncul? Nah, itu ada, saya jelaskan itu. Atau di bukunya Manyis itu ada, kapan suara hati muncul. Kalau ada titik-titik. Ayo. Suara hati itu muncul karena ketika ada suatu kejadian, gitu Pak. Ah iya, kejadian. Tapi kejadian yang bagaimana? Kejadian yang membutuhkan bantuan kita, begitu, bantuan kita. Jadi situ. Jadi ada suatu kejadian yang mengharapkan bantuan orang lain, gitu Pak. Kan? Bukan. Tadi ya, Jihan silakan. Dari penjelasan Bapak kemarin itu suara hati muncul dikarenakan adanya benturan dari ketiga lembaga normatif. Yaitu masyarakat, superego, sama ideologi. Ya. Jadi kalau ada konflik, benturan, konflik ya. Anda harus ngerti konflik itu apa. Antara tiga lembaga normatif, masyarakat, superego, dan ideologi, maka suara hati akan muncul dan harus berbuat, harus memutuskan sesuatu. Nah, contohnya apa? Contoh, kalau di video saya jelas. Anda waktunya sudah jam 7 kurang 5. Anda berangkat ke sekolah naik motor. Sekolah Anda jaraknya 2 kilo, 5 menit itu sudah mepet banget itu untuk sampai sekolah. Padahal ini mau ujian. Kalau ujian nggak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti nggak boleh masuk sekolah, gerbangnya ditutup. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang jatuh, kecelakaan, berdarah-darah. Nggak ada orang lain. Yang ada cuman Anda. Berdarah-darahnya parah. Mungkin bisa patah kakinya dan segala macamnya. Jalannya sepi. Nggak ada orang lain selain Anda. So, Anda mau ngapain? Berhenti, tolong dia dengan resiko terlambat ke sekolah, gak bisa ujian, tapi ini adalah sebuah karya kebaikan di mana kita selalu berdapat ajakan untuk membantu orang lain, atau menjadi orang yang egois seperti orang Farisi atau Imam Lewi itu yang seolah-olah gak melihat orang yang kecelakaan itu. Tapi Anda masuk sekolah tepat waktu, Anda dapat ujian, Anda bisa dapat nilai baik. See the problem? Lihat masalahnya? Inilah ketika tiga lembaga itu berkonflik. Bantu orang, tapi tidak bisa ujian. Tidak bantu orang, tapi bisa ujian. Superego mengatakan Anda harus membantu orang lain. Agama mengatakan Anda harus membantu orang lain. Ideologi jelas Anda harus membantu orang lain. Tetapi Anda juga tidak boleh terlambat. Anda sebagai pelajar juga harus mendapat nilai yang baik. Anda harus ikut ujian. So, what will you do? Kalau ada dalam situasi itu, Anda mau ngapain? Membantu? Berhenti membantu? Atau jalan terus dapat nilai baik? See the problem?
Lihat ya masalahnya ya. Lihat masalahnya ya. Oke. Dan Anda harus memutuskan. Mau bantu atau jalan terus. Bantu atau jalan terus. Dapat nilai atau membantu orang. Pilih mana? Silakan. Kalau secara pribadi, saya lebih baik memilih membantu orang, Pak. Karena kenapa? Ya. Kalau saya lanjutkan. Alasannya apa? Ketika saya membantu orang itu saya tidak kepikiran lagi, Pak. Saya tidak kepikiran atas kejadian tersebut lagi, bahwa saya bisa menolong. Jadi saya tuh tidak merasa bersalah, Pak. Kalau saya tidak membantu tuh saya merasa bersalah. Nah, untuk mungkin nilai itu mungkin saya bisa bertemu dengan guru atau guru yang bersangkutan untuk meminta ujian susulan, Pak. Gitu. Mungkin solusi saya begitu. Ya. Itulah yang saya sebut sebagai suara hati. Suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret. Ya. Kesadaran moral dalam situasi konkret. Situasinya adalah tadi tabrakan nilai. Ya. Kalau itu tidak ada tabrakan nilai, waktunya masih setengah jam, Anda bisa membantu orang, Anda bisa ke sekolah, itu tidak ada tabrakan nilai namanya kan. Anda tidak perlu pikir panjang, itu pasti Anda harus membantu kan gitu kan. Ya kan? Jelas ya, tapi ini kondisinya kan tabrakan semua. Kan begitu. Jelas ya? Suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret yang dengan ini harus saya buat, dan ini menunjukkan saya sebagai manusia gitu loh. Sebagai manusia saya harus begini, situasinya begini, maka sebagai manusia saya harus begini. Di tengah tabrakan nilai yang ada. Oke, catch the point. Jadi orang suara hati itu berpikir dalam ketika orang menggunakan suara hati, dia berpikir. Bukan perasaan deg-degan, bukan itu. Ya. Oke. Moga-moga jelas. Ini menjawab pertanyaan Tika tadi loh. Intinya apa sih sebetulnya? Kan begitu. Ini intinya. Definisi suara hati itu, kapan suara hati muncul. Nah, boleh nggak kita nggak taat pada suara hati? Boleh nggak? Kalau suara hati Anda sudah memutuskan, ini Anda lalu mengatakan, tidak membuat itu, boleh nggak? Boleh nggak? Sisko tadi sudah memutuskan itu. Suara hatinya ngomong, suara hatinya berbicara, kesadaran bicara. Saya sudah membantu dia, soal sekolah nanti bisa diatur. Lalu setelah itu Sisko ternyata tidak melakukan itu. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau boleh kenapa? Kalau tidak kenapa? Ayo, alasannya apa? Nah, di buku sudah ada. Kalau Anda sudah mendengarkan video saya, harusnya sudah bisa jawab ini. Boleh atau enggak? Hah? Gimana? Febri? Boleh, Pak. Boleh. Suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret. Di mana di situ terletak harga diri saya, nilai saya sebagai manusia. Dan ini harus saya perjuangkan. Boleh nggak dilawan? Boleh nggak saya menolak? Boleh. Boleh. Tergantung. Tergantung pribadi seseorang tersebut.
Ya, Apakah kalau dia mau pertanyaan saya itu ideal nggak orang menolak itu? Baik atau tidak? Itu artinya saya tidak kalau tanya dari konteks ideal tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena ini sumbernya dari mana? Suara hati itu. Dari Dasarnya akal apa budi. tadi? Dari Akal budi. akal budi. Karena akal budilah itu maka Anda dipandang sebagai manusia, ya kan? Ya kan? Manusia itu makhluk yang berharga karena punya apa? Akal budi. Maka kalau Anda punya suara hati, Anda sudah memutuskan, Anda harus taat. Harus. Karena dengan suara hati itu Anda mendapatkan pangkal otonomi. Otonom. Anda ini manusia yang berpikir. Orang tua boleh ngomong begini, negara boleh ngomong begini, presiden boleh ngomong begini, DPR boleh ngomong begitu, tapi saya ini. Gitu lah. Saya memutuskan ini. So, saya harus taat pada suara hati. Harus. Karena disitulah pangkal otonomi saya. Saya bukan kerbau, saya bukan burung beo yang hanya ikut-ikutan orang. Saya ini manusia yang otonom. Maka suara hati harus diikuti. Harus. Karena itulah pangkal otonomi saya. Saya ini manusia yang merdeka, saya manusia yang bebas. Saya nggak ikut-ikut orang. Saya memutuskan. Paham? Clear sampai di sini. Ya? Atau mungkin ada lanjutan pertanyaan tentang hal ini? Maka kalau Ana Yulia tadi bertanya, apakah orang yang mengikuti suara hatinya lebih bahagia? Jelas. Dia jelas lebih bahagia. Kenapa? Saya otonom. Silahkan kamu ngomong apa, membuat aturan apa-apa. Tapi saya ini loh, putusan saya itu ini. Saya nggak ikut keahlian. Saya ini independen saya. Saya merdeka. Saya tidak terpaksa berbuat A, B, C, D. Saya memutuskan diri saya sendiri. Jadi manusia itu kan terletak pada keluhurannya kan pada akal budinya. Yang membuat dia menjadi pribadi yang mandiri, yang otonom, yang bebas. Itulah. Kalau di rumah bina ada aturan misalkan jam 11 malam harus tidur. Anda merasa tidak cukup karena Anda harus belajar banyak. So, mau taat berarti risiko belajarnya kurang, atau tidak taat tetapi ada punya waktu banyak belajar. Anda harus putuskan. Harus putuskan. Anda manusia, Anda bukan burung beo. Anda bukan kerbau. Jelas ya? Nah, besok Anda PTS ya? Anda mau belajar berapa jam? Anda mau dibatasi oleh waktu supaya untuk belajar? Nah, ini Anda harus punya keputusan. Anda bukan burung beo, Anda bukan kerbau. Terus, tanggung resiko. Anda punya keputusan, ya tanggung resiko dong. Kan gitu. Manusia kan Anda? Saya tidak ngompori, tapi masing-masing dari Anda harus punya keputusan. Itu loh. Itu maksud saya. Teman saya ada zaman dulu SMA itu. Belajar semakin banyak, dia malah nggak mau. Nggak bisa. Ya sudah. Jatah tidur, jatah belajar. Tapi dia bisa. Karena dia merasa jam saya belajar itu harusnya begini. Dan ini baik bagi saya. Ada orang yang merasa nggak bisa, saya belajar harus jam 12 malam. Kondisi saya begini, pertimbangan saya begini. Maka saya biasanya begini. Saya bisa begini. Itu paling baik bagi saya. Ya sudah, putuskan. Anda sendiri kan begitu. Tanggung resiko. Kan Anda manusia. Jelas ya? Jangan pernah jadi burung beo karena Anda punya akal budi. Jadi Anda harus taat pada suara hati Anda. Karena disitulah pangkal otonomi bahwa saya sebagai manusia. Tentu perjuangannya adalah
Kalau saya tidak membuat ini, saya jadi orang yang tidak saya menjadi orang yang tidak baik, tidak bermoral, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, kan begitu. Maka Sisko tadi kalau ngomong, saya milih membantu orang yang kecelakaan karena apa? Ini loh, saya ini manusia dan saya butuh membantu dia. Dia ini manusia lebih berharga daripada nilai saya di sekolah, kan gitu kan. Nanti kesadaran ini kan yang muncul. Nah, maka diperjuangkan. Kalau nanti ternyata sekolah angkatan tidak bisa ujian, ya sudah. Anda harus merasa saya lebih bangga. Saya manusia yang care pada orang lain. Bahwa nilai Anda jatuh, ada kurang nilainya ya nggak apa-apa. Tapi saya berharga sebagai manusia. Nah, itu kan pilihan moral. Jelas ya? Oke, jelas. Clear di sini? Clear ya? Jangan jadi orang yang takut. Harus berani. Nah, kalau tadi kan itu kalau pelaksanaannya ya tergantung masing-masing orang ya. Iya benar. Pelaksanaannya tergantung masing-masing orang. Karena apa? Seringkali orang takut, nggak kuat. Ngerti yang benar itu tapi nggak berani gitu loh. Maka di pembahasan awal kita ngomong, orang yang bertanggung jawab justru dia makin bebas. Karena dia tidak punya ketakutan. Sementara orang yang sudah ngerti yang baik itu begini, tapi dia tidak melakukan, dia berarti orang yang takut. Makin dia tidak bebas. Kan begitu. Maka pertanyaan Ana Yulia yang kedua otomatis terjawab. Perbedaan suara hati dan yang bukan suara hati, ya. Secara konkret kita membedakan antara suara hati dan superego, kan begitu ya. Sudah terlihat perbedaannya. Nah, silakan, masih ada 2 pertanyaan lain yang menurut saya belum terjawab. Silakan Sisko dan Dendi. Ada pertanyaan emotivisme, lalu ada kecondongan irasional, tadi belum terjawab. Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau kita mau menolong orang yang kecelakaan tersebut, tapi kita takut untuk menolong, nanti dikira kita yang menabrak orang tersebut, atau kan sekarang ada polisi. Nah, itu kan ada kayak sidik jari gitu. Kalau misalnya kita yang dituduh yang bersalah gimana, Pak? Ya, kadang-kadang bahkan sekarang ada muncul ketika kita membantu bisa jadi dituduh mengambil barangnya dia, mencuri dompetnya dia. Loh, ya? Nah, pertanyaan saya adalah, sekali lagi, kalau lembaga-lembaga normatif bertentangan, konflik, keputusanmu apa? Membantu dia atau ketakutan membantu, berhenti membantu? Kita harus putuskan itu. Tanyakan pada dirimu sendiri bahkan akhirnya, saya membantu tidak? Dan di situ terdapat harga diri saya sebagai manusia, moralitasnya sebagai manusia. Bantu atau takut dikatakan sebagai penabrak? Gimana? Pertimbangan kan, mulai mikir kan? Karena kita tidak ngomong soal mudahnya loh ya. Kita tidak ngomong soal mudahnya adalah begini, tapi dalam kondisi yang saling berkonflik itu saya harus memutuskan gitu loh. Bahkan mungkin kalau nanti saya dituduh sebagai penabrak dia, oke, siap, tanggung risiko.
Asal kita punya keputusan. Apa keputusan kita? Saya tidak punya jawaban loh ya. Karena seperti tadi, itu kan keputusan dari masing-masing orang kan akhirnya. Kalau Anda penakut, Anda bisa mengatakan, ya sudah saya tidak mau. Daripada nanti salah maaf dikira nabrak dia. Bisa jadi. Tapi tadi sekali lagi, kita ingat prinsip yang pertama. Semakin orang bebas, semakin orang bertanggung jawab, dia makin bebas. Dia makin berani. Oke ya, jadi saya tidak punya jawaban harus bagaimana, tapi silahkan diputuskan. Setiap orang dari Anda harus memutuskan. Dan siap tanggung risiko kan gitu, selalu siap tanggung risiko. Begitu Ana Yulia. Jadi bukan soal harus membantu tidak, tapi apa keputusanmu kan, kembali ke situ. Karena suara hati itu memutuskan, memilih. Dan begitu. Oke, silakan Sisko Dandi, ada 2 pertanyaan yang belum terjawab tadi. Mungkin teman-teman yang lain ingin berpendapat tentang contoh dari pandangan emotifisme. Soalnya kami belum bisa menemukan. Ada yang tahu emotifisme? Emosi tahu? Emotif, emosi, ingat kedekatan dengan kata itu. Jadi segala sesuatu dipikir secara emotif, emotional, subjektif. Emosi itu kan subjektif, ya kan? Anda misalkan sekarang ini dikasih ballpoint, itu bisa bahagia, ada yang bisa tidak. Kenapa? Sudah punya pulpen banyak, kan begitu. Jadi emosi itu bersifat subjektif, sangat subjektif. Maka emotivisme mengatakan bahwa penilaian itu bersifat subjektif. Berarti apa? Masing-masing orang, terserah masing-masing orang. Itu emotivisme. Contoh, membantu orang tadi dalam kasus tadi, itu bagi orang tertentu adalah sebuah kewajiban, harus. Ini harus saya lakukan. Bagi orang lain, ngapain bantu? Nanti mah dikira pencuri, nanti mah dikira sengaja nabrak dia, ya kan? Itu emotivisme. Itu emotivisme mengatakan bahwa penilaian itu bersifat subjektif. Tapi apakah begitu? Menurut saya tidak. Ada universal value yang tentu bisa dipakai. Contoh, respect for others, penghargaan terhadap orang lain, ini kan universal value. Gitu. Jadi meskipun tindakannya berbeda-beda, tapi ada universal value yang biasanya diperjuangkan. Itu kalau ngomong emotivisme. Satu lagi, Dandi, Sisko, kecondongan irasional. Nah, ini coba, irasional itu apa? Kecondongan itu apa? Apakah dalam diri kita muncul kecondongan irasional misalkan?
Atau ada pertanyaan lain? Sudah jam 11.14 soalnya. Kita tinggal punya waktu 15 menit. Ada yang mau bertanya? Sambil menunggu Sisko sama Dendi memikirkan soal kecenderungan irasional. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, Pak. Anita Maria, 1, sampai lagi. Febri, oke, yuk. Anita Maria, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar suara hati dan apa peranan suara hati bagi manusia? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke. Febri. Ya, silakan. Adakah kesamaan antara logika dan suara hati atau mungkin sebaliknya? Oke. Kemudian dalam situasi zaman modern ini kita menghadapi realita di mana cenderung masyarakat mengalami hilangnya ketaatan terhadap suara hati, sehingga banyak masyarakat modern bertindak ceroboh dan lebih cenderung ikut-ikutan. Lalu tindakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan mendorong masyarakat modern agar mau dan mampu mentaati suara hati mereka? Oke. Jihan? Ya, saya ingin bertanya. Jadi, suara hati itu kan sesuatu yang wajib untuk ditaati. Namun ketika kita tidak menaati suara hati, apakah apakah hanya sebatas timbul perasaan bersalah ataupun ada akibat-akibat lain yang mungkin saja terjadi? Begitu. Terima kasih. Anita mau tanya lagi tadi? Anita? Tidak, Pak, terima kasih. Oke. Sisko dan dimikirkan pertanyaan ini ya. Kecenderungan irasional ya. Dasar suara hati jelas, akal budi 1. Yang kedua, kesadaran saya sebagai manusia bahwa sebuah tindakan harus saya lakukan karena di situ menentukan nilai harga diri saya sebagai manusia. Kalau tidak saya buat, maka ini runtuh harga diri saya sebagai manusia. Jadi sepantasnya apa yang saya buat sebagai manusia dalam kondisi tertentu. Kan begitu. Jelas ya? Perannya suara hati apa? Menentukan tindakan. Suara hati menentukan tindakan, menentukan posisi, menentukan otonomi saya. Maka nanti di buku berikutnya, di pertemuan ke-9, kita akan ngomong soal suara hati itu menjadi penentu saya, penentu otonomi saya. Bahasa sing sungguh manusia gitu loh. Bukan burung beo, bukan kerbau yang ikut-ikutan. Lalu apakah suara hati sama dengan logika? Suara hati menggunakan logik. Suara hati menggunakan akal pikiran. Suara hati berpikir lurus. Tentu ya, tapi suara hati bukan logika. Karena suara hati adalah kesadaran. Secara hitung-hitungan logis, pernyataan Ana Yulia tadi, kalau saya membantu orang, kita bisa malah dituduh menabrak dia. Itu hitung-hitungan logis. Tapi sekali lagi, ini kesadaran. Jadi terus mana yang tindakan mana yang harus saya pilih, sehingga dengan begitu saya sungguh tampak sebagai manusia. Dan begitu. Jadi ini tidak serta-merta sama dengan logika, meskipun butuh logika. Lalu zaman kita orang berubah. Orang tidak pada suara hati. Mungkin bahasa saya tidak ke situ ya.
Tapi orang lemah super egonya. Orang permisif. Orang permisif. Pendidikan benar dan salah itu sudah sangat permisif. Akibatnya orang bisa melakukan kumpul kebo, seks bebas, aborsi tanpa merasa bersalah. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai superego yang lemah. Satu. Yang kedua, otonomi yang begitu kuat. Otonomi yang begitu kuat. Orang memandang otonomi itu begitu hebat, begitu kuat, sehingga merasa ini tubuh saya, ini milik saya. Maka sebebas-bebas gue dong, mau gue apain. Kan begitu. Maka supaya suara hati bisa jalan, maka sekali lagi butuh apa? Konsientisasi, penyadaran terus-menerus. Membantu orang untuk diajarkan value-value yang baik. Jadi tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai moral. Kalau nilai-nilai moral sudah tertanam, maka itu kan menjadi pertimbangan, kan begitu. Kalau sekarang orang dengan budaya kumpul kebo, budaya seks bebas, orang tidak melihat bahwa itu sesuatu yang jelek, biasa saja. Karena super egonya nggak jalan. Begitu. Pertanyaan Jihan, apakah kalau tidak taat pada suara hati itu hanya perasaan saja? Menurut saya tidak hanya itu saja. Tapi orang akan mengalami bahwa dirinya itu lemah, tidak kuat. Ngerti bahwa yang baik itu membantu, tapi malah tidak membantu. Akhirnya akan muncul perasaan tidak kuat, tidak mampu. Perasaan, ya saya ini orang yang nggak bisa, saya bukan orang yang baik kok, saya nggak bisa kalau suruh berbuat baik. Nah ini kan lalu orang menjadi akhirnya tidak menjadi orang yang terbatas gitu, determinate. Dia tidak bisa menentukan dirinya lebih luas lagi, padahal dia sebetulnya mampu sebagai manusia untuk memperjuangkan. Kalau misalkan Anda hidup dalam sebuah kantor pekerjaan yang begitu korup, ya Anda sangat korup. Anda suatu ketika diminta untuk memarkup laporan keuangan misalkan. Ini kan pertanyaan jelas. Kalau Anda tidak mampu melawan, artinya Anda tahu bahwa saya harusnya tidak begini, tapi Anda tidak mampu melawan, Anda kan merasa bahwa Anda akan makin lama menjadi orang yang lemah. Sebetulnya ngerti yang baik itu begini, tapi Anda tidak mau melakukan gitu loh. Gitu. Jadi perasaan diri sebagai orang yang makin lemah, bukan makin kuat. Ya, Febri, ada lanjutan pertanyaan? Iya Pak, menyangkut tadi yang pertanyaan saya yang pertama tentang logika dan suara hati. Jadi apakah suara hati itu bisa dikatakan juga sebagai kontrol logika berpikir? Tidak ya, tidak. Karena logika itu kan hanya soal berpikir lurus ya, berpikir masuk akal. Tapi kalau suara hati berpikir soal apa yang saya harus lakukan dalam situasi tertentu konkret, sehingga disitulah harga diri, nilai saya sebagai manusia itu muncul. Apa yang harus saya lakukan sebagai manusia, ya, sebagai manusia dalam kondisi tertentu, dalam kondisi A, B, C, D. Jadi suara hati bukan kontrol berpikir. Ya, kalau kontrol berpikir itu logika itu, tapi suara hati lebih dalam sebuah situasi konkret, mana keputusan yang harus saya ambil sebagai manusia, sehingga di situ tampak saya ini manusia, kan begitu, harga diri saya sebagai manusia.
moralitas saya sebagai manusia. Itu loh. Begitu ya, Febri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Dan di Sisko ada jawaban terkait dengan kecondongan irasional tadi? Baik, saya akan mencoba menjawab tentang kecenderungan irasional itu. Menurut pemahaman saya itu bahwasannya kecenderungan itu menuju pada suatu hal yang tidak berdasarkan akal budi atau pikiran yang tidak sehat. Contohnya, ada seseorang, dia tuh pengen kaya, tapi dia pergi ke kuburan gitu kan untuk meminta pangsit atau tindakan-tindakan tertentu. Itu pemahaman saya. Oke. Kecondongan irasional itu kecondongan tidak masuk akal, hal-hal yang tidak masuk akal. Bisa mau cari kekayaan dengan datang ke hal-hal yang supernatural. Oke. Thanks. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 5 menit. Satu aja. Atau sudah clear? Saya Pak. Febri, silakan. Apakah suara hati itu apakah semua orang itu memiliki suara hati? Adakah orang tertentu yang memang tidak mampu atau tidak memiliki suara hati? Seperti contohnya kayak psikopat itu Pak. Terus kemudian ada kelainan-kelainan tentang pemikiran gitu. Ya. Tentu kalau orang tidak punya kesadaran yang bagus, seperti tadi orang yang stres, debil, ambisil, kita tidak bisa mengharapkan suara hatinya, karena dasar dari suara hati adalah kesadaran, ya, akal budi, gitu. Jadi ada orang yang tidak punya suara hati karena memang itu karena basicnya akal budi lah, akal budinya lemah ya bagaimana, kan begitu kan? Ya, jelas ya. Apakah suara hati bisa salah? Tentu bisa, karena ini kesadaran. Ya, ini akal budi. Kok bisa salah? Ya mungkin datanya kurang lengkap. Seorang hakim ketika memutuskan, ketika datanya tidak lengkap, dia bisa memutuskan keliru loh. Dia bisa mengatakan membunuhnya adalah A. Tapi 20 tahun kemudian ketika ada data baru ketahuan membunuhnya itu C. Gitu loh. Apakah dalam hal ini si hakim salah? Tidak. Karena apa? Dia memutuskan berdasarkan dengan jujur, dengan kesadarannya berdasarkan informasi-informasi yang ada, yang dia ketahui. Tetapi di waktu yang lain ternyata datanya berubah, datanya tambah. Nah, maka yang penting adalah suara hati bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ya dihadapkan dengan informasi-informasi dan situasi yang baru, lalu ada keputusan yang baru. Jadi suara hati bisa keliru. Maka suara hati apakah sama dengan suara Allah, saudara-saudara? Apakah suara hati sama dengan suara Allah? Tidak, Pak. Tidak. Kalau suara Allah tidak pernah keliru. Kalau suara hati bisa keliru. Kan gitu. Ya. Jadi suara hati bukanlah suara Allah. Suara hati bisa keliru. Karena bisa jadi kita hanya menangkap data yang sedikit, yang kurang, kan begitu. Kurang informasi. Tapi suara hati dapat dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Tadi
fakta-faktanya dibuka, pengandaian-pengandaiannya dibuka, informasinya dibuka. Ketika ada informasi baru ya ditambahkan. Kalau ternyata keputusan yang kemarin salah, ya diperbaiki, kan begitu. Jadi misalkan ya, Anda ketemu pengemis di pinggir jalan. Anda punya pertimbangan, saya pernah ngomongkan bahwa wah ini orang pasti buat-buat ini. Kalau Anda tidak membantu dia. 1 bulan kemudian Anda tahu ketemu dia di rumahnya. Dan memang rumahnya jelek sekali. Keluarganya juga tidak mampu betul, memang sakit-sakitan segala macam dan segala macam. Anda bisa berubah pikiran loh. Karena data berubah. Anda bisa memutuskan, nah ini orang yang pantas saya bantu. Dulu 1 bulan yang lalu Anda mengatakan tidak. Tapi ketika data berubah, Anda bisa memutuskan, ini orang miskin yang pantas saya bantu. Kan gitu. Jelas ya? Jadi keputusan bisa berubah. Karena informasi bisa berubah. Oke? Sudah jam 11.30, pas. Besok ujiannya tertulis begitu, dibuka jam 7 biasanya, saya kasih jam 7, dikumpulkan sampai jam 11 malam begitu. Nanti setiap pertanyaan akan ada setiap satu pertanyaan ada 1 slot. Jadi Anda jawaban ketik di PDF, dikirimkan ke per pertanyaan. Tidak boleh Anda mengetik seluruh jawaban lalu mengumpulkan semuanya, nggak bisa. Jadi 1 pertanyaan ya 1 jawaban, 1 PDF, save to file begitu. Jadi kalau nanti ada 5 soal ya masing-masing dijawab menurut soalnya masing-masing. Karena nanti penilaian yang soal nomor 1 saya nilai semua dulu begitu. Supaya perbandingan antar teman bisa lebih fair. Perbandingan penilaian bisa lebih fair. Begitu ya. Boleh membuka apapun, boleh berdiskusi apapun, boleh belajar apa dari manapun, boleh buka Google, tapi jawaban harus tetap jawaban Anda sendiri. Artinya dengan bahasa Anda sendiri, dengan contoh Anda sendiri. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat ber-PTS, selamat belajar dan lembur. Terima kasih, Pak.